Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Sebuah kisah legendaris dari Kalimantan Selatan, Putri Junjung Buih. Kisah ini merupakan salah satu cerita rakyat yang sangat terkenal dan penuh dengan nilai-nilai budaya serta pelajaran hidup yang berharga. Baik, sebelum kita mulai petualangan dan menjelajahi dunia mistis dan magis dari Putri Junjung Buih, untuk panjenengan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu mumpung masih gratis. Di tanah Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Daha. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja yang bijaksana bernama Maharaja Sukarama. Raja ini memerintah dengan adil dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, meskipun kerajaan tersebut makmur, Raja Sukarama dan permaisurinya, Ratu Jasi, belum dikaruniai seorang anak yang akan meneruskan takhta kerajaan. Raja dan ratu setiap hari berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar diberi seorang anak. Kadang mereka mengadakan berbagai upacara dan ritual, berharap bahwa suatu hari nanti doa mereka akan dijawab. Penantian yang panjang dan penuh harap menjadi latar belakang penting dalam kisah Putri Junjung Buih. Kesabaran dan ketekunan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Suatu hari, saat Raja Sukarama sedang merenung di tepi Sungai Barito, dia melihat sesuatu yang aneh. Buih-buih besar tiba-tiba muncul di permukaan sungai. Buih-buih tersebut bukanlah buih biasa. Mereka bercahaya dan memancarkan aura yang sangat kuat. Raja Sukarama merasa bahwa ini adalah tanda dari Sang Maha Kuasa. Permohonan mereka akan segera dikabulkan. Dari dalam buih tersebut, muncul seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Bayi tersebut tampak seperti seorang putri dari surga, dengan kulit seputih susu dan wajah yang memancarkan keanggunan. Raja Sukarama dengan hati-hati mengambil bayi tersebut dan membawanya pulang ke istana. Mereka memberikan nama Putri Junjung Buih, yang berarti putri yang dijunjung oleh Buih. Dan, waktu berlalu, Putri Junjung Buih tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang sangat cantik dan cerdas. Dia menunjukkan tanda-tanda keajaiban. Setiap langkah yang dia ambil, bunga-bunga mekar dan hewan-hewan berkumpul seolah-olah mereka menghormatinya. Putri ini memiliki aura yang membuat semua orang di sekitarnya merasa damai dan bahagia. Putri Junjung Buih dibesarkan di istana dengan penuh kasih sayang oleh Raja Sukarama dan Ratu Jasi. Dia tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya cantik luar, tetapi juga berhati mulia. Putri sering berjalan-jalan di sekitar kerajaan untuk bertemu dengan rakyatnya. Dia mendengarkan keluhan mereka, memberikan solusi, dan selalu membantu dengan tulus. Kehadirannya membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi seluruh kerajaan. Putri Junjung Buih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan alam. Dia sering menghabiskan waktu di hutan dan di tepi Sungai Barito, tempat asalnya. Dia bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan tanaman yang sakit. Keharmonisannya dengan alam membuatnya dihormati tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk alam. Ketika kabar tentang Putri Junjung Buih menyebar, kecantikannya semakin memancar. Banyak pangeran dan raja dari kerajaan-kerajaan tetangga yang datang untuk melamarnya. Namun, Putri Junjung Buih memiliki pandangan yang berbeda tentang cinta dan pernikahan. Dia percaya bahwa pernikahan harus berdasarkan cinta sejati dan bukan karena politik atau kekuasaan. Di tengah kedamaian, datanglah tantangan dari kerajaan tetangga yang merasa iri dengan kemakmuran kerajaan Daha. Raja Tamanggung, penguasa kerajaan negeri, merasa terancam oleh kekuatan dan keajaiban yang dimiliki Putri Junjung Buih. Dia mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Daha, berharap bisa merebut kekuasaan dan menghancurkan ketenangan di sana. Raja Sukarama dan pasukannya bersiap untuk menghadapi serangan dari kerajaan negeri. Putri Junjung Buih, meskipun bukan seorang prajurit, memutuskan untuk menggunakan kekuatan dan kecerdasannya dalam membantu kerajaan. Dia menggunakan keajaiban yang dimilikinya untuk melindungi rakyat dan pasukan Daha. Dengan bantuan alam dan kekuatannya, dia menciptakan penghalang yang kuat dan memberikan semangat kepada prajurit Daha. Dengan usaha bersama, kerajaan Daha berhasil mengalahkan pasukan Tamanggung. Raja Tamanggung akhirnya menyadari kekuatan dan kebijaksanaan Putri Junjung Buih. Dia memutuskan untuk mengakhiri permusuhan dan menawarkan perdamaian. Putri Junjung Buih menerima tawaran tersebut dengan tangan terbuka, menunjukkan bahwa perdamaian dan kerjasama adalah jalan terbaik untuk kesejahteraan semua pihak. Kisah Putri Junjung Buih mengajarkan kita banyak hal tentang kebijaksanaan dan kebaikan hati. Dia menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga pada hati yang penuh cinta dan kebijaksanaan. Putri Junjung Buih selalu mendengarkan rakyatnya dan memberikan bantuan tanpa pamrih.
Dia juga menunjukkan bahwa perdamaian lebih berharga daripada kemenangan dalam peperangan. Terima kasih telah menonton videonya. Untuk cerita lainnya maka sebaiknya tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman Anda.